Yang depan dulu ya. Silakan. Boleh kita. Tugasnya mana? Tugasnya mana? Nggak bilang dulu. Selamat siang semuanya. Ya. Perkenalkan, nama saya Siti Mariana. Saya angkatan 2018. Saya ingin bertanya kepada Bapak Dr. Rahmat Edi Irawan. Seperti kita ketahui, pada tahun 2002 ada kasus bom di Bali. Ya, pastinya media televisi memberitakan masalah tersebut sehingga masyarakat menimbulkan rasa khawatir, takut untuk berlibur di Bali dan semacamnya. Nah, bagaimana sih peran media untuk menimbulkan rasa kepercayaan lagi kepada masyarakat untuk berlibur lagi ke Bali? Seperti sekarang ini banyak banget orang yang pergi kembali lagi ke Bali lagi untuk liburan tanpa rasa takut dan khawatir. Terima kasih. Tes. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Putri Hoironisa dari angkatan Dinda Putri Hoironisa dari angkatan 2018. Saya ingin bertanya kepada Bapak Dr. Rahmat Edi Irawan, bagaimana model yang tepat yang seharusnya diterapkan dalam memerankan media untuk perkembangan pariwisata di Indonesia? Sekian, terima kasih. Ya, silakan yang belakang, Oh, di belakang. Tadi di belakang. Mau bertanya? Paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hanif dari Perjalanan Wisata angkatan 2017. Saya mau nanya sama Dr. Rahmat Edi Irawan untuk saya ingin bertanya. Saya suka sekali dengan acara di Net TV, apalagi tentang acara program Weekend List. Nah, jadi saya ingin nanya, itu kan berkaitan dengan pariwisata, dan itu juga saya suka sekali dengan acara programnya. Bagaimana sih Pak bagaimana caranya agar Weekend List acara dari Net TV itu yaitu Weekend List-nya itu lebih menarik perhatian kita yang nontonnya gitu, dan juga orang-orang yang harus nontonnya itu harus yang seperti apa gitu, maksudnya yang intinya itu apa, dan acara yang Weekend List itu yang lebih menarik lagi seperti apa gitu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kita bertanya bersama Bang Respon. Saya pada ketiga, apa dari segi Mariana yang boleh diberikan. Ya, ini Mariana ya. Biasanya memang kan teman-teman pariwisata yang juga lebih banyak tahu kalau ada bencana alam ya pasti turun. Jadi kalau kita di media itu biasanya ada nggak bisa hanya mengandalkan media, dan juga kita tidak mengandalkan media. Artinya program yang harus dibuat untuk meyakinkan orang banyak itu tetap harus ada. Tetapi program yang dibuat itu juga harus bisa harus memanfaatkan media untuk mensosialisasikan itu gitu. Misalnya apa? Sekarang ini misalnya akan ada lomba lari maraton di Lombok gitu. Nah, kan percuma kalau misalnya cuma ngadain doang, tapi orang nggak tahu. Apalagi nanti tujuannya, fungsinya kan supaya orang mau balik lagi ke Lombok. Itu tadi fungsi media kan salah satunya tujuan akhirnya adalah bagaimana mengubah perilaku orang dari takut menjadi nggak takut lagi, bahkan mereka mau melakukan perjalanan ke sana.
Nah, jadi memang ketika mengadakan program, ya, jadi teman-teman yang mengadakan program, tapi teman-teman harus memanfaatkan media gitu loh. Ya, nah kita dari media juga mempush, misalnya apa, faktor keamanan, faktor kenyamanan, jadi pemberitaan-pemberitaan yang positif tentang itu harus juga terus digiatkan. Makanya saya juga termasuk tidak setuju kalau misalnya justru apa ya, kita menganggap kalau tren sebenarnya gini, tren good news is good news atau bad news is good news. Yang bad news is good news itu udah sebenarnya kan tren dulu lah, jurnalisme masa lalu gitu loh ya kan. Jadi kalau misalnya bikin berita harus yang jelek gitu kan, enggak gitu loh. Bikin berita positif, tetapi kalau itu sesuatu yang unik, sesuatu yang barangkali belum banyak diangkat dan itu bisa menjadi satu hal yang tren, tetap kok ditunggu orang gitu loh. Tinggal bagaimana media mampu mengemasnya. Jadi memang di satu sisi ada pekerjaan media mengemas konten itu menarik, tapi membuat konten pun itu bukan hanya dari medianya, tapi dari teman-teman sebagai pelaku di bidang bisnis pariwisata. Saya pikir itu ya. Jawab pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, dari Dinda, bagaimana modal yang tepat untuk menang pariwisata ya, menaikkan pariwisata ya. Intinya itu sama, mungkin hampir sama dengan pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan yang terakhir Anif tadi adalah tentang program weekend list. Jadi gini, sebenarnya ada satu hal yang belum saya katakan tadi, sempat ngobrol dengan Pak Rahmat. Jadi net itu targetnya adalah EBI. EBI itu kalau kita bedah kebiasaan mereka dan segala macam, dan mereka adalah orang yang punya uang. Makanya net itu nggak mentargetkan misalnya promonya harus banyak, enggak. Karena bagi kita, EBI itu adalah penonton potensial, mereka punya uang, mereka yang membelanjakan uang, ya. Dan mereka itu 30-40% dari penduduk Indonesia saat ini. Artinya jumlah mereka itu lebih besar dibandingkan penduduk Malaysia. Tanpa melihat penduduk Malaysia, kalau 30-40%, kalau penduduk kita 250 juta ya sekitar 75-an. 75 juta itu lebih besar dibandingkan dengan penduduk Malaysia tanpa melihat mereka orang kaya atau orang miskin. Lebih banyak, jauh lebih banyak dibandingkan dengan penduduk Singapura. Dan mereka potensial, mereka punya uang. Bagi mereka mungkin perjalanan wisata bukan masalah backpackeran gitu loh. Tapi bagaimana mereka juga mendapatkan experience yang lain gitu loh. Dengan aman, nyaman untuk mereka gitu. Nah, net mentargetkan itu gitu loh. Termasuk juga anak mudanya, ya, anak muda milenialnya kebanyakan juga yang modelnya seperti, maksudnya yang kelasnya lebih heavy lah gitu. Nah, oleh sebab itu, kalau saran saya, kalau kita ingin memanfaatkan media, kita harus benar-benar tahu siapa target yang mau kita dekati gitu. Bukan masalah ininya harus net, enggak gitu. Ada targetnya di net, tapi juga ada dengan target yang lain. Termasuk juga televisi udah gak zamannya, saya setuju. Televisi itu udah nggak berkembang. Kita lebih ke konvergensi, multimedia, digital gitu. Orang net aja tampil di banyak platform kok. Nah, tapi setiap platform itu punya karakteristik sendiri gitu. Agak panjang kalau saya menjelaskan spesifiknya seperti apa sih gitu loh. Kita punya tim riset yang misalnya siapa sih penonton yang di sini, siapa penonton yang di sini gitu. Karena kemarin ketika saya diundang juga di sini, kalau teman-teman pernah tahu yang namanya prime time itu adalah jam penonton ketika mengumpul, ya itu yang paling banyak ya. Kalau di Indonesia jam 6 sampai jam 10. Tapi kan itu budaya kan. Prime time itu lahir dari budaya menonton. Budaya menonton Indonesia selepas mereka beraktivitas, sore-sore mereka kumpul bareng keluarga nonton. Tapi apa masih ada ketika di era digital, ketika orang nonton bukan lagi di platform yang namanya televisi terestrial, bareng-bareng keluarga nonton udah enggak, semua di tab, ya. Nah ketika di tab, budaya menontonnya adalah budaya penonton individual, bukan lagi ditentukan kita bareng-bareng nonton ini yang enggak, masing-masing orang. Nah penonton yang seperti itu jauh lebih sulit. Belum lagi masalah jamnya, kita naruhnya di mana, di platform apa gitu. Nah masing-masing memang kalau di net kita pakai research sih memang, dan saya yakin juga teman-teman di media lain juga. Artinya juga ketika misalnya teman-teman mau menentukan konten, ya kita punya konten nih, misal program acara apa gitu ya, yang mau disosialisasikan, teman-teman juga harus memilih nih media yang tepat, ya kan, platform yang tepat, halayak yang tepat yang menjadi targetnya gitu. Nggak bisa disamakan, masing-masing beda-beda, gitu sih. Ya jadi
Hanif itu tadi ya kenapa weekend list bagus kalau menurut saya, Mas Hanif, karena memang barangkali Mas Hanif itu termasuk dalam penonton yang menjadi targetnya net gitu loh. Ya, itu misalnya. Karena jujur aja kalau dalam komunikasi kita warna bagi kita penting banget. Ya kita nggak akan kasih misalnya banyak warna kuning, merah yang ngejreng gitu ya, karena itu identik misalnya levelnya untuk CD gitu loh. Dan itu kalau misalnya dangdut lah lebih banyak di sana itu mainnya. Kenapa kita misalnya lebih banyak biru mainnya, itu bagian dari strategi kita gitu loh. Ketika tahu siapa penonton kita, begitu juga pilihannya. Pilihan-pilihan misalnya harus konten program isinya ini dan lain sebagainya. Yaitu berdasarkan riset kayaknya segmen itu pas untuk kita gitu loh. Ya, tetapi ada satu kekhawatiran tadi saya ngobrol juga sama Pak Rahmat. Gini teman-teman, ya kenapa juga tulisan saya ada yang di jurnal itu? Saya melihat penonton Indonesia ini karena kebanyakan banyak tayangan-tayangan pariwisata di program wisata di Indonesia yang ada di TV atau di media audiovisual itu justru menampilkan gambaran tentang bagaimana menariknya wisata di luar negeri. Dan kebetulan penonton AB itu penonton yang nggak melihat harga lah kadang-kadang. Jadi ketika misalnya ada satu hal yang menarik di luar, mereka akan buru itu. Makanya lebih banyak orang Indonesia pergi jalan-jalan keluar dibandingkan orang luar tahu kita dan akhirnya ke sini gitu. Satu masalah lagi barangkali selain masalah itu, kalaupun kita tampilkan ya, misalnya My Trip Adventure itu kan menampilkan ya tempat wisata yang jauh ke pelosok-pelosok. Masalah bagi kita berikutnya, begitu ditampilkan, mereka melihat nih, infrastrukturnya susah banget nyampe ke sana ya. Akhirnya mereka sendiri malas. Sekarang mereka kalau itu ditampilkan di net itu AB yang penontonnya, gua nggak mau lah ya kayak gitu misalnya. Jadi ini problem lagi, infrastruktur itu masih problem. Ya, walaupun Kang Rusmin tadi mengatakan bahwa kita ini berusaha sebaik mungkin untuk memperbaiki infrastruktur, iya gitu. Tapi ini masih menjadi PR juga dan ada beberapa wisatawan yang sangat rigid menentukan perjalanan. Saya yakin juga dengan melihat susahnya sampai ke sana, pendukung infrastruktur di sana gitu loh. Ada memang yang nggak lihat itu, tetapi ada juga yang lihat. Nah, kelompok AB itu termasuk yang lihat gitu loh. Jadi kita jarang menampilkan tempat wisata yang kalau di net gitu yang memang agak susah untuk mencapainya aja gitu loh. Jadi gambarannya seperti itu ya. Karena kita pasti menyesuaikan dengan segmen penonton kita siapa. Gitu sih. Ya, terima kasih Pak Rey. Masih ada waktu lagi ya? Untuk dua penanya terakhir. Silakan. Ya, yang cowok satu. Oke. Ladies first ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nadia Amelia Pratiwi dari angkatan 2018. Saya ingin bertanya kepada Pak Rusmin Mulyadi. Pak, kan seperti kita ketahui, di Indonesia itu banyak sekali objek wisata, kebudayaan, dan tempat-tempat yang menarik. Lalu mengapa sampai saat ini mayoritas masyarakat Indonesia itu masih aja berlibur ke luar negeri? Apa sektor pariwisata kita kurang menarik atau kurang maju atau bagaimana? Ya, terima kasih. Itu Pak. Udah deketin ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu nyala nggak? Ya tapi gak ada. Selamat siang untuk pada Bapak Rahmat Edi Irawan. Saya Azhari Al-Kausar, angkatan 2018. Kebetulan saya ada yang paling suka di acaranya Net TV yaitu Chef Table. Yang saya tanyakan adalah apakah Chef Table ini masuk
bisa digolongkan wisata kuliner atau hanya sebagai demonstrasi masak saja. Sekian, terima kasih. Satu orang lagi boleh? Silakan, satu lagi. Sebelah sini. Oke. Gimana Bu? Oh ya. Jadi boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafli. Saya mau tanya kepada Pak Rusmin. Kalau tadi kita lihat itu di cap-cap di luar negeri itu ada tulisan Wonderful Indonesia, yang saya pengen tanya, itu kontribusi apa yang diminta sama pemerintah Inggris? Maksudnya kalau kerjasama pasti ada feedback antara kedua belah pihak. Lalu kontribusi apa yang diminta dari pemerintah Inggris ke Indonesia gitu? Kok kita tiba-tiba bisa muncul aja lambang Indonesia pariwisata kayak gitu di cap-cap luar negeri? Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Bu ya. Oke, satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rivaldi Ariana dari Perjalanan Wisata 2018. Saya ingin bertanya kepada Pak Rusmin. Seperti yang tadi Bapak udah jabarkan, kan zaman sekarang ini kan apa-apa serba menggunakan media elektronik, intinya teknologi yang berkemajuan Pak. Kalau begitu, gimana dengan nasib prospek kerja orang-orang yang bekerja di bidang jasa di masa yang akan mendatang? Apakah bukankah hal tersebut akan mempengaruhi pekerjaan orang-orang tersebut di masa depan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya kasih ke Pak Rusmin dulu ya. Satu lagi. Bagaimana? Satu lagi. Ya udah, boleh deh. Udah yang terakhir ya, satu lagi ya. Nanti sisanya boleh via email di alamat bawah ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Saya menunjukkan pertanyaan untuk Pak Rusmin. Nama saya Nanda Setiawan dari Nanda Setiawan dari angkatan 2018. Saya menunjukkan pertanyaan untuk Pak Rusmin Nuryadi. Menurut info yang saya dapat, menurut program Joko Widodo tentang Nawacita, itu kan berkaitan dengan target 7 juta di tahun 2019. Tentu kalau target itu pasti kita jika ini melewati target, tentu kita akan di next jika Pak Jokowi terpilih lagi dengan kualitas yang bagus pariwisatanya, tentu bakal naikinlah target tersebut untuk 5 tahun yang lagi. Nah, apa itu tantangan yang sangat berarti bagi kita sebagai pelaku industri pariwisata dalam menghadapi revolusi 4.0 ini? Apalagi nanti di revolusi industri ini semua kita akan digantikan oleh mesin. Terima kasih. Ya, cukup ya. Oke, terima kasih. Langsung saja ke Pak Rusmin dulu. Pak Rusmin banyak ya pertanyaannya. Oke, yang pertama dari Adinda siapa? Oke, jadi di dalam konsep pariwisata kita itu ada istilahnya 3A. Bahkan ada juga pelaku pariwisata yang menyebutkan 4A. Bahkan sekarang ada juga yang menyebutkan 5A. Kita konsen aja terhadap pemerintahan kita ya, 3A aja, nggak usah jauh-jauh, nggak usah banyak 4, 5A. Karena memang dari mahasiswa-mahasiswa perguruan tinggi yang ada di Indonesia pun juga sudah menganalisa apa dia menggunakan konsep 4A, 5A dan sebagainya. Kalau kita tetap konsen di 3A. Ya, A yang pertama itu adalah kaitan dengan attraction, ya, atraksi. Artinya pariwisata tidak ada atraksi berarti daring, gitu kan? Nah, tinggal teman-teman interpretasikan sendiri. Apa sih maksudnya atraksi itu? Berarti apakah kurang menarik? Atau nanggung banget menariknya? Contoh kecil gini. Dari dulu sampai sekarang itu pasti ketika kita menanyakan orang asing tahu Indonesia, pasti mereka lebih konotasinya apa? Bali. Kenapa? Karena dia punya atraksi yang luar biasa. Tuh, yang pertama. Yang kedua adalah mengenai accessibility. Nah, ini saya cerita tadi sebelum dibuka saya sempat berbicara, sempat diskusi dengan
Pak Rahmat Darmawan, beliau juga salah satu dosen andal saya pada saat itu. Jadi accessibility itu, saya bercerita di bulan Juli itu saya ada undangan dari Sekda Tabalong ya. Ternyata di sana tuh atraksinya luar biasa. Namun ketika untuk menuju ke ODTW atau destinasi yang kita maksud itu ada kesulitan mengenai aksesnya. Jadi makanya Kementerian Pariwisata itu mengeluarkan tentang LCC. LCC itu adalah loss cost control. Artinya ketika teman-teman artinya ketika turis mancanegara ke Indonesia itu tax-nya itu ditiadakan, kalau perlu pajaknya ditiadakan. Kalau keuangan sudah jelas, bisa travel sudah jelas, ada negara-negara yang memang dibebaskan. Nah, sekarang bisa nggak tax-nya itu dibebaskan? Nah, tadi kaitan dengan Tabalong, itu dia punya sumber daya alamnya, ya. Dia punya destinasi itu luar biasa. Tapi itu tadi kelemahannya akses untuk menuju ke tempat tersebut tuh susah. Bayangkan dari Banjarmasin menuju ke Tabalong itu sekitar 5 jam. Iya, darat. Padahal dia masih satu provinsi, Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Dan mudah-mudahan ya, saya sudah berbicara panjang lebar ke Pak Rahmat. Mohon maaf saya mendahului Bu Budi selaku Kaprodi. Sebulan lalu saya kontak beliau. Kita dapat tawaran di sana itu untuk membagi ODTW di sana. Saya langsung kontak beliau, Bang kalau bagi. Nah, apa kaitannya? Tadi mudah-mudahan setelah ini nanti kita dari WJ bisa, kita ini sebagai seorang pelaku ini bisa mengelola di sana. Dalam dekat-dekat ini Bandara Warukin itu bisa dibuka untuk komersil. Amin. Nah, Bandara Warukin itu ya menuju tempat-tempat wisata tadi itu hanya 30 menit, paling lama 1 jam. Nah, itu tadi akses. Ya mudah-mudahan ini sebagai pembuka ya. Mudah-mudahan nanti teman-teman yang memang ya meskipun teman-teman di beberapa perjalanan wisata tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman bisa terlibat di pengelolaan destinasi wisata. Apa-apa kan? Nah itu, kontak ke Bang Rama, kita butuh untuk tenaga-tenaga yang siap untuk diterjunkan di sana. Ya itu tadi accessibility ya. Jadi dari tempat satu ke tempat yang lain itu agak sulit. Nah, contoh lagi, saya bicara akses. Agustus kemarin saya ke Belitung, Laskar Pelangi. Grab itu ada, aplikasi Grab. Namun saya gunakan di sana tuh nggak bisa. Akhirnya apa? Saya pinjam ojek dari ada pekerja di sana. Karena rasa penasaran saya, ketika saya ke Tanjung Tinggi, ya, itu kan dekat dari Tanjung Kelayang. Teman-teman tahu Tanjung Kelayang ya? Tanjung Kelayang itu adalah 10 dari destinasi prioritas 10 Bali baru. Nah, ada kan saya pikir, mau ke sana saya coba. Padahal dari Tanjung Tinggi ke Tanjung Kelayang itu kalau bawa motor itu cuma 10 menit. Namun untuk menuju ke sana tuh kebayang dong, angkot saja tidak ada. Jadi aksesnya. Itu dia. Nah, terus kemudian apa? Yang 3A berikutnya apa? Kaitan dengan apa? Ada yang tahu nggak teman-teman? Amenity atau amenities. Amenity itu adalah sarana, baik itu akomodasi, restoran dan sebagainya, itu adalah amenity. Amenity itu kaitan dengan amenitas lah. Ketika teman-teman ke hotel, pasti dong ada yang namanya ke kamar mandi ada sabun. Nah, itu amenities itu. Artinya perintilan-perintilannya. Yang yang bagian supportingnya. Itu 3A. Jadi itu kelemahan kita. Makanya tadi nyambung nih Nawacita ini itu infrastruktur itu supaya akses dari satu tempat ke tempat yang lain itu dimudahkan. Gitu. Tapi ini lebih baik. Kebayang dong zaman-zaman saya dulu itu ke Bandung aja waktu Cipularang belum jadi itu harus ke Purwakarta berapa jam teman-teman? 6 sampai 7 jam.
Lalu ketika akses menuju Bandung Cipularang 2 jam. Ya, nah makanya kita sebenarnya tidak ada muatan politis. Ya mudah-mudahan siapapun pemimpinnya nanti orang-orang memang pemimpin yang support tentang pariwisata. Amin ya, setuju ya? Karena itulah luar biasanya pariwisata ini ternyata termasuk yang menghasilkan sumber devisa yang membantu. Ya itu ya, jadi 3A itu kita itu dalam masa ya peningkatan lah, yang mudah-mudahan selalu upgrade. Ya jadi itu. Yang kemudian sedikit sih saya membahas tentang tadi kan ada yang 4A. Jadi ada A yang lain itu menyebutnya dengan ancillary. Kemudian ada lagi yang menyebutkan 5A-nya itu adalah amenity sama akomodasi itu dibedakan. Padahal kalau konsepnya Kementerian Pariwisata itu 3A itu amenity itu akomodasi bagian dari amenity. Tapi ada pelaku atau memang praktisi di pariwisata menyebutnya A yang dimaksud itu adalah akomodasi. Oke, itu saja ya. Jadi mudah-mudahan itu jawabannya luar biasa. Satu deh saya kasih pertanyaan dari saya mumpung bawa ini. Maya. Kamu pernah dengar istilah sabda pesona? Sebutkan satu aja. Oke, boleh. Thank you. Nih saya kasih. Oke, lanjut. Yang pertanyaan kedua ya. Dari siapa tadi? Pertanyaan kedua. Oke, jadi gini. Tadi pertanyaannya sebenarnya tidak bedanya dengan kenapa sih kamu ujung-ujung bisa melihat saya ada di sini? Betul nggak? Ya nggak? Sama. Kenapa sih ujung-ujung kok Wonderful Indonesia bisa ada di sana? Nah, itu adalah kaitan dengan birokrasi. Nah, kaitan dengan birokrasi itu pasti ada feedback. Yang jelas, teman-teman tahu lah. Teman-teman ketika naik mobil angkot di daerah-daerah, lagi masa musim kampanye, pasti banyak angkot yang ada tempelan audio, media visual. Media visual itu dalam bentuk tadi tempelan di angkot. Nah, tanya tuh, kira-kira apa kontribusinya? Pasti ada uang. Ya. Jadi sama-sama saling menguntungkan. Intinya apa yang tadi saya sampaikan dan Bang Rey sampaikan, ini adalah peran media ini sangat luar biasa, sangat mendukung pariwisata Indonesia. Yaitu apa? Sebagai alat promosi kepariwisata. Bayangkan, sekarang ada istilahnya Instagramable. Ketika teman-teman ke satu daerah, foto langsung di Instagram. Nah, berarti kan media itu sangat sangat membantu untuk promosi objek wisata yang orang tuh tidak tahu. Seperti itu. Jadi gitu ya, tadi kaitan dengan kontribusinya yang jelas dari Kementerian Pariwisata itu ada hitung-hitungan. Jadi gak bedanya gini, teman-teman tahu kan baliho-baliho yang terpasang yang misalkan space available itu ada. Cuma bedanya mungkin ada rate-nya berbeda. Misalkan ketika saya gabung di Medland itu saya diminta, coba dong bisa nggak pasang baliho yang space available. Nah ternyata itu harganya itu tidak baku. Ada untuk instansi harganya beda. Pendidikan yang pasti lebih murah. Sama. Tadi kalau kita mengacu pada pariwisata, udah pasti itu kontribusinya uangnya itu berubah. Nah terus kemudian apa yang diberikan oleh kasih tadinya itu dia sebagai alat promosi kita. Jadi saling menguntungkan lah, hubungan saling menguntungkan. Ya simbiosis lah. Jadi kita dibantu untuk publikasi atau promosi kepariwisataan kita. Kemudian dari kita adalah fee, tapi fee-nya kita tidak sebutkan karena itu rahasia dapur. Ya, yang jelas pasti ada fee-nya gitu. Tidak ada yang ujung-ujung, nah gitu. Simpel aja tadi saya sebutkan. Angkot itu berbayar, seringnya teman-teman ya. Ada misalkan, ya kan, nomor sekian. Oke, itu saja, ya. Lagi ya.
Oke, ini siapa Rifali ya? Ah, ini Rifali nih. Ini pembahasan waktu saya pernah ikut di Diklat HPI Himpunan Pariwisata Indonesia di Dinas Pariwisata Budaya DKI Kuningan. Nah, ternyata alhamdulillah ya, dari tenaga pariwisata, pemandu wisata itu yang tidak akan tergantikan. Kenapa demikian? Karena tidak mungkin ketika di bis ada orang menceritakan objek wisata itu garing gak enak. Tapi kalau dengan pemandu wisata, jasa pemandu wisata itu penyampaiannya beda. Ada yang dengan lawakan, ada yang ketika dia welcome ketika kamu datang itu di bis dia kasih nyanyian, lagu-lagu. Sedangkan memang kalau zaman ini kan tentang artificial intelligence, nanti kecerdasan buatan. Memang bisa robotik misalkan di bis tersebut dibikin alat untuk menceritakan. Tapi bayangkan tetap gak enak, betul nggak? Nah itu dia, ternyata dari sertifikasi mengenai kompetensi di pariwisata, ternyata pemandu wisata itu satu profesi yang tidak bisa digantikan oleh robotik maupun di zaman era 4.0. Nah, tapi yang lain itu sudah apa ya? Ya keniscayaan udah pasti terjadi. Kayak tadi saya nggak usah jauh-jauh teman-teman gini deh. Ketika teman-teman masuk tol aja itu sudah pakai Intel. Berarti berapa orang yang harus di PHK pada saat itu? Betul kan? Nah itu. Nah, tapi alhamdulillahnya di pariwisata ini ada satu pemandu wisata itu tidak bisa tergantikan. Itu tahun 2014 kita pernah belajar. Tapi untuk yang lainnya kayak kayak misalkan waiters itu mungkin bisa tergantikan. Karena saya ada video yang yang menayangkan tentang bahwa ketika kita order di restoran itu sudah pakai drone. Drone itu sudah di set. Dia di meja berapa itu langsung drone-nya langsung. Ada saya videonya itu. Itu tahun berapa saya lihat? Saya nonton itu tahun 2015. Berarti 3 tahun yang lalu sudah seperti itu. Jangankan itu teman-teman. Waktu saya diundang juga sama alma mater ini, waktu saya berbicara tentang peluang bisnis pariwisata, ternyata sistem daring kita jadi sedikit agak lebar. Kalau kita masih sistem daring transportasinya masih sifatnya pribadi ya, kayak seperti ojek, car. Di Eropa itu sudah ada yang namanya daring online itu transportasinya pesawat sudah bisa langsung, sudah bisa di online. Dia misalkan di Inggris itu ada, misalkan dia cuma mau ke A ke B itu dia bisa langsung booking online pesawat pribadi. Nah, itu udah sampai sejauh itu. Oke, jadi prospek para pekerja di bidang pariwisata tadi seperti itu ya, kenyataannya seperti itu. Sudah tak terelakkan. Ya, oke, lanjut. Oke, jadi target 20 juta. Tadi A, B, C, Academician, Business, Community, Government, dan Media. Ya. Di community itu ada istilah Genpi. Teman-teman sudah pada gabung ke Genpi belum? Aduh, gabung deh. Gabung, keren banget itu. Rata-rata domisili di Jakarta ya, gabung ke Genpi. Ya, generasi pesona Indonesia itu biasanya hal-hal berkaitan atau berkenaan dengan kepariwisataan terbaru pasti dipublish. Kayak misalkan teman-teman pernah dengar pasar Pancingan, kemudian pasar Siti Nurbaya, ya itu kan satu kemasan digital destination. Nah, tadi kaitan dengan target itu, tantangannya adalah tadi 20 juta itu kira-kira kita sebagai SDM bisa tidak membantu untuk mempublikasikan kepariwisataan kita. Nah, jadi sebenarnya kembali lagi soal ini, ya ini tadi SDM kita bisa tidak dengan sekarang adalah generasi 4.
Jadi gini, intinya gini deh. Sekarang kan lagi digaungkan tentang 4.0 ini. Semua lini itu sedang berbicara mengenai itu. Jadi saya sedikit mengutip dari pernyataannya Pak Erlangga Hartarto ya sebagai Kementerian Perindustrian ya, bahwa tantangan itu adalah tadi. Sekarang mindset teman-teman itu adalah IoT. IoT itu apa? Internet of Things. Jadi internet itu segala-galanya. Ya, jadi tadi kembali lagi SDM kita, intinya tantangan terbesar di kepolisian kita adalah tadi SDM kita bisa nggak menerima revolusi industri ini. Ya kalau memang tidak bisa menerima ya udah, berarti siap-siap aja. Di ASEAN kita jauh. Ya intinya gitu. Intinya gini, kalau untuk tantangan di sumber daya alam kita oke lah. Ya, jadi banyak sumber daya alam kita tuh yang kita tidak pernah jamah itu keren-keren. Tapi justru kita nih sebagai pengelolanya bisa ngembangin. Karena intinya alam itu tidak akan rusak kalau tidak manusia yang rusak deh. Intinya gitu. Ya, jadi teman-teman, ayo kita tingkatkan kita bareng-bareng. Ya, kita meng-make tentang revolusi industri ini ya sebagai apa ya? Sebagai sesuatu yang kita pijak untuk tantangan-tantangan kedepannya kita bisa atasi. Ya itu saja. Oke. Ya, terima kasih Bang Rusmin, Pak Nida, itu kepada Bang Redi. Silakan. Ya, untuk program sustainable itu mungkin perpaduan dua-duanya ya. Jadi kalau dia mencari makannya atau model makannya di restoran atau tempat tertentu, berarti itu termasuk di perjalanan ya. Atau kalau di kita istilahnya teacher perjalanan. Tapi ketika dia mempraktekkan bagaimana membuat masakan tersebut, ya, itu kita biasanya memasukkannya dalam teacher how to do it. Jadi mungkin gabungan dari itu. Ya, jadi dapat perjalanannya, tapi juga penonton diajarkan bagaimana cara membuat makanannya. Itu barangkali ya. Satu lagi mungkin yang menarik bagi saya, selalu memang ada pertanyaan apakah tenaga SDM itu ya, sumber daya manusia akan tergantikan oleh robot. Di mana-mana bicaranya pasti seperti itu. Di komunikasi kita juga seperti itu, gitu ya kan. Media nanti akan digantikan oleh robot yang bisa memerankan sebagai jurnalis, gitu, misalnya. Kalau menurut saya ada satu hal barangkali yang tidak tergantikan dan sebenarnya itu yang menjadi keunggulan manusia, yaitu kita bisa berpikir kreatif untuk menghasilkan konten yang jauh lebih bagus. Jadi kalau robot bisa dia ketika dia membuat sesuatu yang berulang-ulang. Tapi kalau kita di media, kita nggak mungkin melakukan itu yang berulang gitu. Artinya kita harus dalam satu episode kita harus memikirkan lagi episode lain yang kontennya harus beda nih. Harus ada sesuatu yang unik, yang baru. Harus ada misalnya apa ya, talent baru misalnya, bagaimana treatmentnya dan lain sebagainya. Jadi kalau di kita teknologi ya berupa platform yang banyak tadi yang semakin beragam ya, yang mungkin bisa sangat banyak jumlahnya, itu hanya cara ketika menyampaikan sebuah konten kepada halayak kita. Tetapi isi kontennya yang menentukan adalah kita. Ya, jadi kalau teman-teman pernah tahu yang namanya content is the king, itu maksudnya adalah gitu. Ya, jadi persaingan masa yang datang adalah persaingan bagaimana membuat konten yang kreatif. Kalau dari media seperti itu. Sama juga mungkin teman-teman, bagaimana meng-create sebuah program yang harus kreatif. Eksekusinya itu bisa dijalankan di mana saja. Artinya platform makin banyak. Dan barangkali kita butuh bantuan teknologi untuk bisa mengemas konten tadi dan menerapkannya pada platform-platform yang sudah ada. Ya, itu kita bisa bantuan mesin. Tapi sekali lagi, ide kreatif tentang konten program, ide kreatif tentang sebuah acara, meng-create acara, itu adalah kita yang bisa buat. Kalau menurut saya, itu yang tidak akan tergantikan. Terima kasih. Terima kasih ya. Tadi sudah diskusi dengan hangat berbagai macam media dan sebagainya, dan juga bersama Bang Redi dari media dari Kang Rusmin yang terkait dengan diskusi itu. Menarik memang kalau kita mengkaji atau membahas tentang media dan pariwisata mungkin di era revolusi industri 4.0.